Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Firmansyah, calon guru penggerak Angkatan 9 kelas 12, akan mensimulasikan video tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah. Pada kasus yang pertama ini, terdapat siswa yang sudah tidak melaksanakan piket 2 kali berturut-turut. Sebut saja Reva. Ia beralasan jika ia harus buru-buru pulang karena harus memberi makan hewan peliharaannya di rumah. Terjadi perdebatan di luar kelas antara Reva dan Aufar. Kenapa kamu tidak suka melaksanakan piket, Reva? Kan saya sudah piket, kamu saja yang tidak melihat aku menjaga kebersihan sepanjang hari. Tiap ada sampah plastik atau kertas di kelas, aku selalu mengambil dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Makanya aku rasa aku gak perlu melaksanakan piket lagi setelah pulang sekolah. Ya, bukan cuma kamu, Reva, yang melakukan itu. Aku pun suka memungut sampah di dalam maupun di luar kelas sepanjang hari. Itu kan memang sudah tugas kita untuk menjaga lingkungan kelas. Tapi aku piket lagi setelah sepulang sekolah dengan teman-teman. Terserah kamu saja, pokoknya aku sudah melaksanakan piket. Aku pengen cepat pulang karena aku punya hewan peliharaan di rumah harus diberi makan. Ketika mereka sedang berdebat, datanglah Pak Guru menghampiri mereka. Wah, kenapa kalian masih di luar kelas? Padahal bel sudah bunyi. Ada apa? Reva sudah 2 kali tidak melaksanakan piket, Pak. Saya sudah piket, Pak, makanya saya suka langsung pulang karena saya harus kasih makan hewan peliharaan di rumah. Oh, gitu. Baiklah, Aufar dan Reva, kita masuk ke kelas dulu ya. Untuk Reva, bisakah kamu nanti temui Bapak di kantor pada jam istirahat? Bapak ada obrolan denganmu. Baik, Pak, nanti saya temui Bapak. Bel istirahat berbunyi, Reva datang menemui Pak Guru. Silakan masuk. Ya. Reva, Bapak dengar laporan dari Elmira bahwa kamu sudah 2 kali berturut-turut tidak melaksanakan piket. Ditambah lagi tadi pagi, Bapak lihat kamu berdebat dengan Aufar tentang masalah ini. Apakah laporan ini sesuai? Saya sudah melaksanakan piket, Pak. Saya selalu memungut sampah plastik dan kertas yang berserakan di kelas dan langsung dibuang ke tempat sampah. Mereka saja yang tidak pernah memperhatikan saya, Pak. Lalu, kenapa kamu selalu pulang duluan? Padahal keyakinan kelas kita bahwa petugas piket dapat pulang setelah melaksanakan piket bersama petugas yang lain. Saya punya hewan peliharaan di rumah yang harus dikasih makan, Pak. Makanya saya selalu terburu-buru untuk pulang karena di rumah hanya ada ibu dan adik yang masih kecil. Mereka tidak bisa kasih makan peliharaan saya. Memangnya apa hewan peliharaan kamu, Reva? Kambing, Pak. Kambing? Iya, Pak. Ibu gak bisa kasih makan kambing saya karena harus cari rumput yang masih segar dulu. Kalau yang sudah layu, kambing saya gak mau makan. Kalau sudah lapar, ya akan terus berteriak, be, membuat gaduh-gaduh lingkungan rumah dan tetangga saya, Pak. Berarti selama ini kamu harus cari rumput sepulang sekolah. Sejak kapan kamu punya kambing? 2 minggu, Pak. Oh, berarti ini yang jadi alasan kamu. Laporan Elmira bahwa katanya kamu tidak suka melaksanakan piket sudah 2 kali berturut-turut. Ditambah Aufar tadi pagi protes ke kamu dan bilang kalau bukan kamu saja yang suka memungut sampah di kelas, teman-temanmu juga semuanya melakukan hal yang sama. Tapi mereka tetap melaksanakan piket dulu sebelum pulang. Mungkin mereka tidak punya peliharaan seperti saya, Pak. Makanya mereka tidak terburu-buru. Reva, dalam hal ini Bapak sangat mendukung kamu punya hewan peliharaan di rumah. Itu merupakan tanggung jawab kamu sebagai tuannya mengurusi kebutuhan makan minumnya. Bapak juga sangat mengapresiasi kamu dalam menjaga kebersihan kelas sepanjang hari. Dan memang itu adalah tugas dan tanggung jawab yang lebih di hari itu yang kamu emban bersama teman-teman yang lain. Jika kamu merasa sudah piket,
Mengapa teman-temanmu masih memprotes, bahkan laporkan ke Bapak kalau kamu tidak suka piket? Berarti memang mereka menilai kamu tidak bisa menyeimbangkan mana kepentingan pribadi dan mana kepentingan bersama. Mereka yang melaksanakan piket sepulang sekolah bukannya tidak mau langsung pulang seperti kamu. Mereka juga pasti ada sesuatu hal yang ingin dilakukan. Namun atas dasar keyakinan kelas bahwa kita harus bertanggung jawab atas pekerjaan dan mengutamakan sikap gotong royong, maka mereka menyadari hal itu lebih penting daripada urusan pribadi mereka. Nah, sekarang apakah kamu menyadari tentang kesalahan ini? Ya Pak, saya sudah lalai dalam melaksanakan piket dan tidak mau gotong royong. Namun jika saya tidak pulang cepat, siapa nanti yang mau nyari rumput buat kambing saya? Kambing saya suka berisik kalau lapar Pak, mengganggu tetangga. Berapa ekor kambing yang kamu punya, Reva? 1 Pak. Oh, 1. Biasanya butuh berapa karung untuk makan dalam 1 hari? Setengah karung beras cukup buat sore sampai pagi, dan siangnya udah habis. Oh, begitu. Adakah orang lain yang bisa membantu kamu cari rumput supaya kamu bisa membawa lebih banyak rumput? Maksud Bapak, supaya ada sisa rumput untuk stok makan kambing di siang hari agar kamu tidak terburu-buru lagi untuk pulang. Tidak ada Pak, ayah saya kerja bangunan kuli, pulangnya jam 5 sore. Biasanya jam berapa kamu cari rumput? Setelah sholat asyar Pak. Bisakah kamu mencarikan rumput lebih banyak dari biasanya? Bisa Pak, tapi nanti saya akan lebih berat bawa karungnya. Tapi gak apa-apa kok, tenaga saya masih kuat kok. Baiklah Reva, jika kamu bisa mengambil lebih banyak rumputnya, maka kamu bisa tetap simpan di dalam karung sisa rumput tersebut agar tidak cepat layu. Itu bisa jadi stok makan kambing kamu di siang hari. Mintalah orang yang di rumah untuk mengeluarkan sisa rumput pada jam makan kambingmu agar tidak berisik. Iya Pak, nanti saya minta ibu saya untuk mengeluarkan sisa rumput yang di karung pada jam makan kambing saya. Nah, sudah sepakat ya nak? Sekarang kamu bisa melaksanakan piket dengan teman-temanmu kan? Iya Pak. Saya sudah disadarkan oleh Pak Guru tentang pentingnya tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan mengutamakan gotong royong. Karena dengan kerjasama itu, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Saya pun sudah diberi solusi tentang bagaimana cara memberi makanan kepada kambing saya. Dan saya sudah tahu bagaimana rumput yang saya ambil agar bisa awet sampai siang sehingga kambing saya tetap memakannya. Kasus kedua. Nazril dikenal sebagai anak yang jahil. Kali ini dia meletakkan permen karet di kursi Abdul. Ketika Abdul duduk di kursinya, tanpa sadar permen karet telah menempel di celananya. Akhirnya kini celana Abdul rekat dengan permen karet. Nazril, apakah kamu tahu alasannya kenapa Bapak panggil kamu di jam istirahat ini? Saya tidak melakukannya, Pak. Tadi saya lihat Tony juga sedang mengunyah permen. Baiklah, bisakah kamu memanggil Tony ke sini? Bisa, Pak. Nah, silakan cari Tony dulu. Baik, Pak. Nazril diminta Pak Guru untuk mencari Tony terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, datanglah Tony dan Nazril, lalu Pak Guru bertanya kepada Tony. Tony, tadi Nazril mengatakan bahwa sebelum kasus permen karet nempel di celana, juga terlihat oleh Nazril sedang mengunyah permen. Benarkah itu? Benar Pak, tapi permen Yupi yang saya kunyah tadi pagi sebelum masuk, saya sama Nazril jalan di warung dulu. Saya beli permen Yupi, sedangkan Nazril saya lihat ia membeli permen karet dan permen Yupi juga. Baik Tony, terima kasih atas informasinya. Silahkan kamu boleh tinggalkan ruangan ini. Baik Pak Guru.
Nah, sekarang Najril, apa ada alasan lain supaya kamu bisa mengelak dari tuduhan teman-temanmu itu? Sekarang Bapak ingin kamu menjadi orang yang jujur, karena kejujuran adalah sikap yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, yaitu amanah. Jangan sampai gara-gara hal ini kamu dicap oleh teman-temanmu sebagai orang yang tidak jujur. Kamu ingat apa kata pepatah? Kejujuran adalah kunci sukses dalam pekerjaan. Jika kamu sudah bekerja nanti menjadi seorang pejabat, pemimpin, maka sikap jujur itu akan menjadi modal kita agar selalu dipercaya oleh masyarakat. Sekarang, apa pilihan kamu? Mengakui atau mengelak? Iya Pak, aku mengakuinya. Dulu Abdul juga pernah menjahili saya Pak. Ia simpan tanah liat di kursi saya, tapi tidak sampai saya duduki. Apa kamu melihat Abdul yang meletakkannya? Tidak Pak. Baiklah Najril, bersikap jahil itu tidak apa-apa, asalkan tidak sampai merugikan. Karena jahil itu asyik. Ketika kamu berhasil menjahili, disitulah kamu merasa senang. Betul Najril? Betul Pak. Tapi jika kasusnya permen karet yang nempel di celana Abdul itu, apakah merugikan atau tidak? Iya merugikan Pak. Nah, untung tadi Bapak dan teman-temanmu segera bertindak melepaskan permen karet. Karena jika dibiarkan terlalu lama, maka akan sulit dilepas, bahkan akan nempel selamanya. Kasihan nanti orang tuanya harus beli celana yang baru, padahal yang dipakai Abdul tadi masih bagus. Bapak harap kamu ingat akan keyakinan kelas bahwa kita harus jujur dan menghargai teman. Iya Pak, saya akan minta maaf ke Abdul sekarang. Saya tidak akan berbohong lagi dan akan menghargai sesama teman. Baik Najril, Bapak akan jaga rahasia ini agar teman-temanmu tidak memandang kamu sebagai anak yang tidak mengakui kesalahan. Silahkan kamu minta maaf kepada Abdul secara empat mata saja ya, dan berjanji kamu tidak akan mengulanginya lagi. Iya Pak, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik Najril, karena bel masuk sudah berbunyi, silahkan kembali ke kelas. Baik Pak Guru, terima kasih. Saya sudah diberitahu Pak Guru tentang pentingnya kejujuran dan sikap saling menghormati teman. Karena dengan jujur dan saling menghormati, maka saya bisa menjadi orang yang sukses. Demikian 2 kasus yang diselesaikan dengan segi 3 restitusi saya. Bila ada kekurangan mohon dimaklumi. Terima kasih. Salam guru penggerak.